Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Hadi akan menyampaikan tugas simulasi pelatihan pertolongan pertama kelas intermediate. Terlebih dahulu kita mempersiapkan perlengkapan peralatannya sebelum kita melaksanakan tindakan. Nah, langkah-langkahnya adalah kita harus memastikan aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Nah, setelah itu ketika kita dapati seorang pasien, pastikan untuk penilaian dini dan penilaian itu telah kita laksanakan. Kita pastikan korban kita posisi tenang dan kita coba untuk memberikan pertolongan psikologis pada yang bersangkutan. Nah, karena cederanya di patella, kita harus melakukan ekspos untuk memastikan cederanya terlihat dengan baik. Setelah cedera tampak dengan baik, jangan lupa kita laksanakan pemeriksaan GSS sebelum melakukan penanganan. Karena korbannya sadar, kita ajak komunikasi korban dan kita minta untuk bantuan membantu kita dalam memberikan pertolongan, yaitu memberikan penekanan dan menekan pada femornya jika memang diketahui bahwasanya ada perdarahan seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan perawatan pada patella dengan terlebih dahulu kita berikan bantalan agar menyamankan saat memberikan penanganan. Kita lakukan perawatan. Ingat, ketika kita dapati posisi seperti ini, jangan sekali-kali merubah posisi yang kita temukan. Kita ketemukan keadaan patella fraktur dan posisi tertekuk. Nah, jangan sampai kita meluruskan kondisi seperti ini. Jadi kita lakukan pembedaian dengan posisi apa adanya, yaitu posisi dengan lukai tertekuk seperti itu atau lutut tertekuk. Karena kita hanya seorang diri, sebelum kita dan korbannya sadar, kita minta bantuan untuk korban membantu kita dalam memegangi bidai yang akan kita gunakan untuk melakukan penanganan. Kita lakukan penanganan secara bertahap, kita lakukan pembidaian dan tetap berkomunikasi sama pasiennya dan memberikan dukungan emosional pada pasien agar saat kita memberikan pertolongan, korbannya juga merasakan nyaman dan tidak khawatir pertolongan yang kita berikan membahayakan buat korban kita atau pasien kita. Seperti itu. Kita lakukan pembidaian secara perlahan dan mantap sehingga cedera atau pada fraktur patellanya akan lebih nyaman saat diberikan penanganan seperti itu. Jika dirasa sudah cukup, nah kita tetap komunikasi dengan pasien kita, dengan korban kita sesegera mungkin. Kalau bisa kita segera rujuk. Namun jika kita memang membawa oximetri untuk memeriksa saturasi oksigennya, kita bisa mengecek sekalian kadar saturasi oksigennya. Jika memang dirasa kurang dan wajah korban pucat seperti itu, kita bisa memberikan tambahan oksigen pada korban kita agar posisinya lebih nyaman seperti itu. Nah, kita coba lihat saturasinya. Yang kita rasa jika memang korbannya membutuhkan oksigen, maka kita bisa memberikan terapi oksigen pada korban kita. Jangan lupa pastikan melakukan GSS kembali setelah penanganan. Berikutnya kita melakukan penanganan dislokasi pada pergelangan kaki kiri. Pastikan dulu cederanya terlihat. Jika memang tidak terlihat, maka kita harus melakukan ekspos dan kita pastikan cedera terlihat dengan baik, dengan jelas seperti itu. Ingat, karena dislokasi, untuk mengurangi rasa nyeri kita bisa menggunakan terapi dingin atau menggunakan kuat es bisa, ataupun menggunakan etil kloret untuk mengurangi rasa nyeri yang diderita oleh pasien kita atau korban kita. Tetap komunikasi dengan korban kita, dengan pasien kita agar korbannya juga merasakan nyaman saat mau kita berikan penanganan pertolongan seperti itu. Komunikasi tetap harus kita bangun, kita jalin dengan korban dan kita berikan dukungan psikologis untuk menenangkan korban tersebut. Jika dirasa sudah cukup, nah barulah kita komunikasikan pada korban langkah-langkah apa aja yang kita berikan akan kita laksanakan agar korban juga bisa memahami tindakan yang diberikan dilaksanakan dengan aman seperti itu. Pastikan sebelum kita melakukan penanganan kita cek GSS terlebih dahulu ya, bisa GSS untuk gerakan sensasi sirkulasinya seperti itu. Setelah sudah kita komunikasikan dengan korban kita, dengan pasien kita, bahwasanya kita akan melakukan penopangan untuk meletakkan bidai di bawah kaki atau alat gerak yang akan kita lakukan pembidaian atau kita akan melakukan perawatan seperti itu. Nah, karena dislokasi kita coba pasang bidai, satu buah bidai tepat di bawah ekstremitas bawah sebelah kiri korban yang cedera, sehingga untuk dislokasi atau cederanya bisa kita lakukan perawatan dengan optimal. Setelah kaki berada di bidai, maka bidai kita angkat untuk mempermudah kita dalam melakukan pembidaian atau pembalutan, yang mana perlu kita ketahui kita lakukan pembalutan dan fokus pada dislokasinya terlebih dahulu seperti itu.
kita berikan bantalan kasa seperti itu untuk memudahkan atau memberikan rasa nyaman pada korban kita, pasien kita. Kemudian kita balut dengan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar sehingga bagian yang cedera terminimalisir untuk bergerak seperti itu. Kita lakukan secara bertahap dan mantap untuk perputaran daripada pembalutan itu sendiri. Kita coba ini menggunakan tensorcraft seperti itu. Setelah dirasa cukup untuk pembalutannya, kemudian pastikan kembali setelah melakukan perawatan kita lakukan GSS ulang pasca perawatan untuk mengetahui sebelum dan sesudah dilakukan perawatan untuk perkembangan daripada GSS itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.